Katakan ku yakin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kita angkat suara kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Engkau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kita akan sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Muliakan, muliakan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Jamah kami, jamah setia kami. Haleluya, haleluya. Engkau hadir, Engkau hadir Yesus. Engkau jamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan ku mau terbang bersamamu Tuhan. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu. Engkau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Bapa di surga, kami selalu mengimani Tuhan setiap lirik pujian. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan di tempat ini.
ada kelepasan di tempat ini, dan ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menang atas setiap masalah kami. Kami sudah menang untuk menghadirkan hadirat-Mu atas setiap kami. Kami percaya lawatan Tuhan ada di sore hari ini akan melawat setiap sidang jemaat-Mu. Kami percaya Roh Kudus juga akan hadir, akan memberkati dan akan mengurapi kami Tuhan, dan kami pulang boleh terpuaskan. Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap bersorak untuk Engkau ya Bapa, dan kami tidak akan melewatkan sedikit pun waktu Tuhan untuk kami sia-siakan, tapi kami boleh fokus, kami boleh bersorak dan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingat saudara-saudara kami yang mungkin sekarang masih ada di perjalanan. Tuhan Yesus, hantar saudara kami sampai di tempat ini, di rumah ini, untuk bisa bersama kami memuliakan Engkau. Dan yang ambil bagian pelayanan untuk sore hari ini, tangan kuasa Allah akan melingkupi dan akan menguasai kami, hingga Roh Kudus boleh ada di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Siap memuji Tuhan, kita akan muliakan Tuhan, Allah yang setia dan benar. Karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Sesuatu pun bersorak sepanjang, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Yes. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari bersuka membesar-Mu. Katakan, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sepanjang, Allah yang setia yang benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Yes. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Katakan, Yesus Tuhan mulia. Yesus Tuhan mulia, hidupku pilih-Mu. Kau Allah setia dan benar. Haleluya Yesus. Tak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Yeah. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang setia, setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya Yesus.
Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Selalu semangat untuk memuliakan Tuhan. Kita akan pujikan ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita imani ada kuasa Tuhan di dalam namamu. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya. Gunung batu keselamatanku, yes. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau kami boleh mengagungkan namamu, kalau kami boleh bersuka Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Ada kesatuku pada nama itu, segala Tuhan. Sekali lagi, yes. Nama di atas segala nama. Namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Haleluya Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi firman Tuhan akan dibentangkan untuk kita. Kita akan siapkan setiap hati kita. Karena firman Tuhan ini adalah bekal Bapak Ibu Saudara. Bekal sehari-hari kita untuk kita boleh melangkah. Kita tahu betapa sulitnya kehidupan sekarang, tapi dengan firman Tuhan kita boleh dikuatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
satu. Haleluya. Namun meskipun kau belum, kan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan untuk kami Tuhan. Kami akan terus dan terus menyembah Engkau Tuhan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Engkau mengasihi kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Oh Yesus, kita pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jujur kadang ku tak. Kita nikmati setiap liriknya. Lirik ini sebagai doa untuk kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Menyanyi dan menyembah Engkau Tuhan, sampai Tuhan jawaban dari Engkau hadir atas setiap kami. Kami berserah, bukan berserah, Kau tak sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan setiap hati kita untuk firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah Roh Kudus hadir di setiap hati kita, melihat dan juga menyelidiki setiap hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus paling suka, Tuhan Yesus senang kalau kita memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan. Dengan kita menyembah Tuhan, ini akan menyempurnakan iman kita. Dan kalau iman kita sempurna, kita tidak akan pernah takut dengan masalah kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah khawatir dengan apapun juga dengan hidup ini. Sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Haleluya. Sembah Tuhan Bapak Ibu, muliakan Tuhan dengan hati.
Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku. Haleluya. Menantikan jawaban. Ini hati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Hadirkan hadirat-Mu atas setiap kami. Berikan damai-Mu atas setiap kami. Itulah kekuatan untuk kami. Dalam sesaku. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau belum, dan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku berdaya. Lalu berharap aku kan berserah Tuhan, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Haleluya. Waktu dan tempat kami serahkan ke hamba-Mu. Bahkan di dalam hatiku, ku kan menyembah-Mu. Kita pujikan sekali lagi, ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku percaya. Bila ku berharap atas berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hebat. Walaupun kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang semakin hari semakin berat, tetapi kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Engkau selalu menyertai kami dan siap untuk menolong kami. Kami sudah memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi persembahan yang hidup dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menikmati berkat firman-Mu yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi sidang jemaat-Mu dengan urapan yang dari surga. Baik mulut yang berbicara maupun telinga yang mendengar, kami mendapat urapan dari Allah dan otoritas dari Allah sendiri yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami
untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Walaupun tadi diguyur hujan cukup deras, tapi bersyukur pada Tuhan, menjelang ibadah mataharinya keluar gitu ya. Jadi bersyukur pada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Biarlah kita boleh memakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Di nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan yang kita jalani hari-hari ini adalah kehidupan yang bukan semakin hari semakin manis, tapi kehidupan yang kita jalani semakin hari semakin terasa pahit. Kehidupan yang kita jalani semakin hari semakin sulit. Kehidupan yang kita jalani semakin hari semakin banyak sekali tantangan, rintangan, halangan, dan macam-macam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita terus mau berjalan di dalam kehidupan kita dengan pahit yang kita rasakan? Pasti kita tidak mau Bapak Ibu. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa hidup yang kita jalani ini walaupun pahit tapi terasa manis. Amin. Hidup yang pahit tapi manis. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Oke, sudah dapat semua? Kita baca bareng-bareng ya. Sudah dapat? Oke, kita baca bareng-bareng. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Berbunyi demikian, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, supaya seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kapan kita pernah merasakan bahwa kelemahan kita merupakan suatu yang dapat kita banggakan? Pernah enggak Bapak Ibu? Kelemahan yang kita hadapi, kelemahan yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah merupakan sesuatu yang dapat kita banggakan. Aneh ya, wong lemah kok bangga gitu ya. Biasanya kalau kita membanggakan sesuatu itu sesuatu yang bukan sesuatu yang lemah, tetapi satu kesuksesan, satu berkat, sesuatu yang luar biasa yang patut dibanggakan. Tetapi kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus bahwa dia sanggup untuk membanggakan kelemahannya. Nah Bapak Ibu, kapan kita pernah berpikir bahwa masalah-masalah, kesulitan, kesukaran, dan aniaya merupakan hal-hal yang membuat kita bersuka cita dan membuat kita tetap bersyukur. Kita ini sedang berada di dalam kehidupan di mana banyak-banyak ajaran yang mengajarkan bahwa saat kita diberkati oleh Tuhan adalah saat hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang aman-aman saja.
Saat kita diberkati oleh Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat, penuh dengan kesuksesan, kehidupan yang tidak ada apa-apanya. Maksudnya kehidupan yang tanpa pergumulan, tanpa kesukaran, tanpa kesulitan. Hidup yang penuh dengan berkat, itulah berkat yang Tuhan berikan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berbicara tentang kesukaran-kesukaran yang dihadapinya. Tentang penderitaan-penderitaan dan semua jenis hinaan, fitnahan dan lain sebagainya yang menimpa dirinya sebagai sesuatu yang membuat dia tetap bersukacita. Bahkan dia bangga. Kehidupan yang dijalani oleh Rasul Paulus semacam ini adalah kehidupan yang tidak akan pernah terkalahkan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, kita kembali di ayat yang ke-10 kita lihat, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Senang dan rela di dalam kelemahan. Itu ditulis Rasul Paulus. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Apa enggak salah Rasul Paulus menulis kitab Rasul Paulus ini seperti ini Bapak Ibu. Bahwa aku suka, aku senang. Aneh, senang disiksa gitu ya. Senang senang hidup dalam penderitaan. Tapi di terjemahan yang lain Bapak Ibu kita lihat. Di situ dikatakan dalam terjemahan yang lain, jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua bagian dalam kalimat ini, aku lemah dan aku kuat. Kapan kita merasa kuat Bapak Ibu? Kapan kita merasa kuat? Dalam satu minggu ini, berapa kali kita merasa kuat dan berapa kali kita merasa lemah? Padahal hari demi hari yang kita jalani adalah hari-hari yang semakin hari semakin pahit. Hari yang kita jalani adalah hari-hari yang semakin hari banyak kesulitan yang disodorkan, banyak pergumulan yang ada di hadapan kita dan kita tidak bisa menghindar kesulitan kesukaran itu. Apakah kita selalu lemah? Dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi membuat kita selalu jatuh bangun. Saat kapan kita kuat? Apakah saat kita ada di tempat ini, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman untuk menaikkan doa, ucapan, syukur, pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Di saat itulah kita bangkit dan kita kuat. Apakah kita membiarkan diri kita dalam 7 hari, 6 hari kita selalu jatuh, kita lemah, dan saat kita berkumpul di hari Minggu kita kuat? Apakah kehidupan seperti itu yang kita jalani? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat masalah kecil datang seringkali membuat kita jatuh. Bukan masalah besar, tapi seringkali masalah kecil yang membuat kita jatuh. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau Rasul Paulus seorang rasul yang diberkati oleh Tuhan, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia bangga dengan kelemahan-kelemahannya. Dia bangga dengan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Bahkan dia katakan, aku senang. Karena pada saat aku lemah, aku kuat. Kapan kita bisa bangkit Bapak Ibu? Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita biarkan kondisi kehidupan kita selalu jatuh bangun, banyak jatuhnya dibandingkan bangunnya Bapak Ibu, maka kita akan mengalami kehidupan yang semakin hari semakin merosot, kehidupan yang semakin hari semakin rugi, kehidupan yang semakin hari semakin defisit, kehidupan yang semakin hari semakin layu. Dan tidak sanggup lagi kita untuk bangun dan bangkit, berdiri lagi dengan kekuatan.
yang Tuhan berikan. Kemampuan Paulus untuk bertahan itu sangat mengagumkan. Nah, oleh sebab itu sore hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari sosok Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Dia menjalani kehidupan yang pahit tapi manis. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjalani kehidupan yang pahit ini. Sehingga kehidupan yang kita jalani tidak selalu pahit. Tetapi kehidupan yang kita jalani walaupun pahit tapi terasa manis. Yang pertama Bapak Ibu, kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai ayat yang ke-30 dikatakan demikian, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Bapak Ibu, secara gamblang Rasul Paulus menceritakan setiap detail penderitaan yang dialaminya. Dimulai pada 2 Korintus pasal yang pertama. Di situ kita lihat aniaya apa saja yang dialami oleh Rasul Paulus. Berbagai macam aniaya dialami oleh Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus hanya membesar-besarkan, menceritakan pengalaman-pengalaman pahit dengan tujuan tertentu supaya mendapat simpati dari orang lain, sehingga orang lain boleh memperhatikan dia, sehingga dia memperbanyak pundi-pundinya? Apakah itu maksud Rasul Paulus untuk menceritakan semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Sekali-sekali tidak, Bapak Ibu. Rasul Paulus menceritakan semua penderitaan yang dia alami. Bukan maksud tujuan untuk kepentingan diri pribadi sendiri, tidak. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku bangga saat aku kuat, saat aku lemah, aku jadi kuat. Rasul Paulus menularkan kehidupan yang pahit tapi terasa manis. Apa rahasianya? Rasul Paulus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa di ayat yang ke-25, 3 kali karam kapal dan terkatung-katung di tengah laut Mediterania yang dingin. Mungkin kita beranggapan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang pandai berenang. Tapi sepandai-pandainya berenang Bapak Ibu, di lautan yang luas, di lautan yang begitu dingin, dia terkatung-katung tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? 1 kali? Apakah 1 kali aja kita sudah kapok Bapak Ibu? Tapi Tuhan izinkan 3 kali diulang. Karam kapal dan terkatung-katung di tengah-tengah lautan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengizinkan
pencobaan melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kalau kita tidak bisa berenang. Tuhan tidak akan izinkan kita kecemplung laut, Bapak Ibu. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu apakah penderitaan yang Rasul Paulus hadapi karena kesalahan Rasul Paulus, karena dia berjalan di luar jalur daripada Allah? Tidak. Tetapi Allah izinkan pada saat Rasul Paulus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap izinkan masalah, penderitaan, kesulitan, kehidupan yang pahit itu dialami oleh Rasul Paulus dengan maksud Allah ingin Rasul Paulus semakin bertumbuh, semakin kuat, sehingga Rasul Paulus mampu memberitakan Injil di mana saja dia berada. Dikatakan juga bahwa 39 kali di ayat yang ke-24, 39 kali, setiap kali ada 4 sampai 5 sayatan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau dipukul dicambuk sebanyak 39 kali. Setiap kali pukulan ada 4 sampai 5 sayatan. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, seperti apa penderitaan yang Rasul Paulus alami? Apakah Rasul Paulus bersungut-sungut? Apakah Rasul Paulus marah kepada Tuhan? Apakah Rasul Paulus kemudian berontak kepada Tuhan? Sekali-kali tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah mengeluh tentang hal ini, tetapi membawa dia semakin bermegah di dalam penderitaannya. Dia semakin bermegah, dia membuat dia semakin bersukacita karena dia selalu berjalan bersama dengan Allah. Di ayat yang ke-28 dikatakan, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah pekerjaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Rasul Paulus. Apakah hanya jemaat biasa yang menghadapi kesulitan-kesulitan dan hamba-hamba Tuhan, full timer, pelayan-pelayan? Tidak, enggak Bapak Ibu. Kesulitan penderitaan yang ada di dalam dunia ini, kehidupan yang pahit, tidak pandang bulu siapa diri kita. Tetapi semakin banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita, semakin Tuhan izinkan kepahitan itu ada dalam hidup kita. Pergumulan itu terjadi dalam hidup kita. Semakin Tuhan pakai Rasul Paulus, semakin banyak masalah, penderitaan, cobaan, siksaan yang harus Rasul Paulus hadapi. Rasul Paulus katakan, urusanku sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Demikian juga halnya Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini sebagai gembala kami rasa capek, ya, capek, tubuh ini capek Bapak Ibu. Karena apa? Beberapa minggu ini kami bergumul, berjuang bersama-sama dengan Mbak Rika tentang anak Amora. Kita tahu ya, di-share di grup kampung ya. Setiap saat, setiap detik, setiap saat saya selalu dilapori tentang kondisi anak Amora. Sebelum operasi, setelah operasi. Membuat hati ini sedih Bapak Ibu. Saya katakan kepada Mbak Rika, Amora juga anak saya. Anak yang lahir dari hati. Tolong Tante tetap dikabari ya kondisi Amora. Ya Bapak Ibu,
membuat tidur nggak jenak. Sekali waktu ada pelayanan lain, saya di WA sama Mbak Ripka, nggak tak buka. Ternyata Mbak Ripka membutuhkan. Dia WA tante 10 kali. Coba Bapak Ibu. Seperti halnya Rasul Paulus. Kalau ada yang lemah, masakan. Hamba Tuhan juga merasa lemah. Nggak bisa merasakan. Kalau ada jemaat yang menderita, maksud hamba Tuhan juga nggak merasakan menderita. Hamba Tuhan pun juga merasakan penderitaan. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, sampai pada akhirnya Tuhan berkehendak lain. Saya berjuang untuk memberikan kekuatan kepada Mbak Ripka. Banyak kata-kata, banyak nasihat-nasihat firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah salah. Rencana Tuhan itu selalu indah. Tuhan tidak pernah mempunyai rencana kecelakaan. Tapi bersyukur Bapak Ibu saat Mbak Ripka akan berangkat untuk operasi Amora. Kami berlima atau berenam dengan Pak David. Kita datang ke rumah. Kemudian kita wejangi. Kita bekali dengan nasihat firman Tuhan. Pak Gembala mengatakan iman itu percaya tanpa melihat. Iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Tapi kalaupun gunung itu tidak pindah, masihkah dapat kamu percaya? Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ayat itu dibawa. Sehingga yang menjadi penghiburan kami. Mbak Ripah katakan, Tante, aku tetap percaya kepada Tuhan. Sudah habis kata-kataku untuk aku berdoa kepada Tuhan. Aku menyerah. Aku tetap percaya Tante. Walaupun gunung tidak pindah, aku tetap percaya. Luar biasa. Amin. Terjadi seperti apa yang kau imani. Tetapi ternyata Tuhan lebih mencintai Amora. Semua harus kembali kepada Bapa. Tidakkah gembala pun juga merasa hancur? Tidakkah gembala pun juga merasa sedih, kehilangan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, membuat kita tidak hanya sebagai pemenang. Di dalam Rum pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Rum pasal 8 ayat yang ke-37. Dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apakah kita hanya cukup puas dalam setiap masalah pergumulan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita dapat melewatinya cukup hanya sebagai pemenang? Apakah kita hanya puas cukup sebagai pemenang? Pasti kita tidak cukup puas hanya sebagai pemenang. Tetapi janji Tuhan katakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada orang-orang yang menang. Saat kita berjalan bersama dengan Allah, Allah akan membawa kita sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang-pemenang. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun juga mengalami kesulitan. Hamba-hamba Tuhan bukan superhero. Hamba-hamba Tuhan bukan Superman. Hamba-hamba Tuhan bukan orang yang super. Bukan malaikat. Kami hamba-hamba Tuhan pun juga mengalami kesulitan. Kalau jemaat mengalami kesulitan, kami pun juga mengalami kesulitan. Bahkan kesulitannya double Bapak Ibu. Karena Tuhan katakan, kalau Tuhan percayakan yang besar, Tuhan juga memberi yang besar, Tuhan tuntut yang besar. Kalau jemaat mempunyai kesulitan, gembala pun juga merasakan. Bukan hanya merasakan kesulitan pribadi, tetapi juga ikut berempati, ikut merasakan kesulitan daripada jemaat. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita belajar dari sosok Rasul Paulus.
Bahwa kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar berjalan bersama dengan Tuhan membawa kita kepada kemenangan, setiap kemenangan, bahkan membawa kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Di situ katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2 kalimat yang tidak dapat dipisahkan. Jika aku lemah, aku kuat. Saat kita merasa lemah, itulah saatnya untuk kita selalu bersyukur. Walaupun sulit Bapak Ibu. Saat pergumulan itu datang membuat kita terjatuh. Untuk kita bersyukur itu sulit. Lebih gampang kita bersyukur pada saat berkat-berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita. Saat hidup aman-aman. Saat berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saat kesulitan, pencobaan, masalah, halangan, rintangan tidak ada dalam hidup kita. Untuk kita ucapkan syukur kepada Tuhan itu mudah. Tetapi sanggupkah kita di dalam setiap kelemahan kita, di dalam kehidupan yang pahit, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dengan bersyukur kepada Tuhan, maka muncullah kekuatan yang baru. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Inilah kemegahan yang Rasul Paulus nyatakan di dalam setiap kehidupannya. Apakah kita juga merasakan kesakitan yang seperti Rasul Paulus katakan? Tuhan izinkan duri di dalam daging. 3 kali Rasul Paulus menjerit kepada Tuhan untuk Tuhan mencabut duri dalam daging itu. Apakah hari-hari ini kita juga mengalami duri dalam daging itu, Bapak Ibu? Saya ingat berapa tahun yang lalu saat saya menjalani operasi jantung dan gagal, gitu ya, boleh dikatakan gagal. Saya marah Bapak Ibu, pegel gitu ya, karena operasi yang pertama sudah terlewatkan, ternyata masih ada 1 jalur lagi yang harus dioperasi ulang. Saya katakan aku tidak mau balik, sakit. Ya sakit, aku tidak mau balik. Tapi banyak orang yang mencintai saya Bapak Ibu. Balik ya, kamu balik selangkah lagi, nanti kamu sehat. Yalah, saya berpikir bahwa orang-orang mencintai saya, masakan saya menyia-nyiakan cinta mereka. Kemudian kami berdua dengan Pak Gembala berangkat lagi untuk melakukan operasi yang kedua. Tapi setelah di sana Bapak Ibu, dokternya sakit, nggak bisa ngoperasi, pegel Bapak Ibu. Ya kalau di Surabaya Bapak Ibu, ke Malaysia dengan biaya yang cumpen gitu ya. Seolah-olah kayak menghambur-hamburkan uang, pegel saya, marah. Tetapi Pak Gembala katakan, Tuhan izinkan duri dalam daging. Tuhan izinkan duri dalam daging supaya kamu tetap bersyukur, supaya kamu tidak sombong. Nah, Tuhan izinkan duri dalam daging. Itu tidak mencabut duri dalam daging dalam kehidupan Rasul Paulus. Walaupun 3 kali Rasul Paulus memohon kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam daging ini. Tetapi membuat Rasul Paulus tetap mengucap syukur. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Rasul Paulus, selalu bersyukur apapun kondisi dan keadaan kita. Kesulitan-kesulitan apapun yang kita hadapi, tetap ucapkan syukur. Karena dengan ucapan syukur itu mujizat terjadi. Amin. Dengan ucapan syukur ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan tanpa kita sadari. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Memampukan kita untuk kita melewati setiap masalah kehidupan.
Nah Bapak Ibu, kualitas kekristenan kita dapat dilihat dari cara kita menghadapi masalah. Bagaimana kualitas kekristenan kita? Bagaimana sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah puluhan tahun? Tetapi bagaimana kualitas kekristenan kita? Bisa dilihat bagaimana cara kita mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Bisa dilihat bagaimana respon kita menghadapi aniaya, menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan yang dihadapi hari-hari ini. Saat kualitas kekristenan kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan, semakin kita mengenal Allah, semakin kita pegang janji Allah, semakin kita belajar untuk berjalan bersama dengan Allah, semakin kita mengucap syukur dalam segala perkara, dapat dilihat kualitas yang kita miliki adalah kualitas bukan sebagai pecundang, tetapi kualitas sebagai pemenang-pemenang, karena Allah selalu di pihak kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita merasa bahwa kita lemah, kita pasti membutuhkan Allah. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-7, tetap 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini maksud dan tujuan Tuhan membiarkan, mengizinkan duri dalam daging itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggikan diri. Supaya kita tidak sombong. Nah Bapak Ibu, awal sejarah manusia, dosa yang paling tua adalah kesombongan. Saat manusia pertama ingin menyamai seperti Allah, sombong. Saat malaikat yang luar biasa menjadi tangan kanan Allah, ingin menyamai Allah, disitulah awal kehancuran. Kesombongan adalah awal kehancuran. Kita percaya diri, harus percaya diri. Tetapi jangan percaya diri yang ada dalam hidup kita itu membuat kita tidak percaya kepada kekuatan Allah. Membuat kita terlalu menyombongkan diri kita. Membuat kita terlalu menyombongkan bahwa aku kuat, aku tidak butuh Tuhan. Ketika kita meninggikan diri kita tidak mendapat kekuatan daripada Allah. Kesombongan adalah dosa yang dibenci oleh Allah. Kesombongan adalah awal dari kehancuran kita. Saat kita sombong, membuat kita tidak membutuhkan Allah. Tidak membutuhkan pertolongannya. Tidak membutuhkan hadiratnya. Tidak membutuhkan apa-apa. Tidak membutuhkan perlindungan dan pemeliharaannya karena kita merasa bahwa aku hidup karena aku bekerja. Aku punya segala-galanya karena aku memang giat bekerja. Orang yang sombong seperti itu Bapak Ibu, dia punya uang yang banyak. Dalam menghadapi virus corona, aku tidak butuh Tuhan karena aku bisa membeli obat. Berapapun obat itu, aku bisa membelinya. Dia tidak membutuhkan pertolongan dari Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan berserah dan mengandalkan kasih karunia daripada Allah, kita mendapat kekuatan untuk menanggung segala penderitaan ini. Di ayat yang ke-9 kita akan baca. Di ayat yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menunjukkan kepasrahannya yang mutlak kepada Allah
yang membuat dia sangat merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kasih karunia Allah, saat Rasul Paulus menjerit kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan mencabut duri dalam daging itu. Tetapi Tuhan menjawab, cukup, kasih karuniaku cukup. Di terjemahan yang lain dikatakan, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Kapan kita merasakan seperti ini Bapak Ibu? Saat kita lemah, semakin kita terpuruk, semakin Tuhan izinkan kondisi dan keadaan kita terpuruk, tapi tidak membuat kita semakin menjauh dari Allah. Semakin kita merasakan kasih karunia itu semakin kuat mengalir dalam kehidupan kita. Kapan kita merasakan hal seperti ini Bapak Ibu? Di saat kita lemah, justru pada saat itulah kita dapat merasakan penyertaan Allah yang luar biasa. Sehingga Rasul Paulus katakan, aku bangga, aku senang saat aku lemah. Karena pada saat dia lemah, dia merasakan kasih karunia Allah. Pada saat dia lemah, dia merasakan kuasa Allah ada dalam kehidupannya. Pada saat dia lemah, dia merasakan kekuatan daripada Allah itu menyelimuti kehidupannya. Sehingga membuat dia semakin kuat. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kasih yang Tuhan berikan kepada kita bukan kasih yang sementara. Bukan kasih yang menuntut balasan. Bukan kasih yang ada syarat-syaratnya. Bukan kasih yang mudah pudar oleh panas matahari, oleh hujan. Bukan kasih seperti itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kasih yang kekal, kasih yang tanpa syarat. Yang Tuhan berikan kepada kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia itu terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Menyadarkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa. Dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saat kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Saat akhir kekuatan kita, disitulah awal dari kekuatan Allah. Pada akhir perjuangan Mbak Ribkah untuk anak Amora. Pada saat perjuangan akhir kami, saya katakan, akhir kekuatan kita adalah awal kekuatan Allah. Ayo Mbak, kita bergumul lagi. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita semalam lagi. Untuk kita mohon yang terbaik dari Tuhan. Disitulah langkah yang harus kita tempuh Bapak Ibu. Di akhir kekuatan kita, itulah awal kekuatan Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada persoalan yang terlalu berat dalam hidup ini. Kecuali kita meragukan kuasa Allah dalam hidup kita. Tidak ada persoalan yang paling berat di dalam hidup ini. Kecuali kita tidak bisa lagi bergantung kepadanya. Tatkala kita tidak berfungsi dengan kekuatan kita sendiri. Dalam menghadapi kepahitan kehidupan ini. Itu berarti bahwa kita bukan apa-apa. Dan hanya Tuhanlah yang menjadi sumber dari segala sumber kehidupan kita. Dan kita membutuhkan kekuatan daripada Allah itu. Kita membutuhkan sumber hidup itu dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di
Di dalam ucapan bahagia yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12, di situ dikatakan, berbahagialah mereka yang miskin karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang menderita karena dia akan dihiburkan. Berbahagialah, kata-kata bahagia selalu diikuti dengan kelemahan-kelemahan. Tetapi kelemahan-kelemahan itu ada kasih karunia Allah yang ada di dalamnya membuat semakin kuat sehingga dikatakan berbahagialah. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Saya yakin dan percaya kita pun juga merasakan. Semua orang merasakan kesulitan-kesulitan yang ada. Perekonomian semakin merosot, ya kan? Gaji semakin turun. Kalau jemaat gajinya turun, kolektor pun juga turun. Itu Bapak Ibu kesulitannya sama kan? Sama Bapak Ibu. Tidak ada satupun di antara kita menjadi manusia yang superhero. Tidak ada satupun di antara kita. Semua kita tanpa terkecuali. Baik kami sebagai hamba Tuhan, staf gembala, majelis, pengurus gereja, siapapun kita jemaat biasa. Kita mengalami kesulitan yang sama. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana kualitas kekristenan kita? Sore hari ini kita belajar dari sosok Rasul Paulus. Dalam menghadapi dera, dalam menghadapi aniaya, dalam menghadapi penderitaan, berbagai macam penderitaan, berbagai macam masalah. Gak sampai kita mengalami penderitaan sama seperti yang dialami Rasul Paulus Bapak Ibu. Penderitaan yang kita alami, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita gak sepahit kehidupan Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus ajarkan kepada kita untuk kita tidak lemah. Rasul Paulus meneladani kepada kita sore hari ini untuk kita tetap belajar berjalan bersama dengan Allah. Itu kunci kekuatan daripada Rasul Paulus. Untuk kita boleh selalu mengucap syukur dalam segala apapun juga. Dalam kondisi terpuruk sekalipun. Kita paksa diri kita paksa lidah mulut kita untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengajarkan kepada kita untuk kita tidak meninggikan diri, untuk kita tidak sombong. Disitulah kita merasakan karunia Allah yang besar dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan untuk diri kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan persiapkan kita masing-masing pribadi, setiap pribadi dengan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita bergumul, saat kita meresponi, Tuhan siapkan kita untuk menjadi penghibur-penghibur bagi saudara-saudara kita yang mengalaminya. Penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan membuat kita menjauh dari kasih karunia Allah. Tetapi membuat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin gandol Bapak Ibu. Bukan hanya mendekatkan diri kita kepada Allah saja. Tetapi penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Membuat kita semakin dekat dengan saudara-saudara seiman kita. Semakin erat hubungan kita. Kita semakin mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau sebelum corona terjadi, rasanya kayak jauh gitu ya hubungan dengan jemaat. Jauh hubungan antara gembala dan jemaat itu terasa jauh Bapak Ibu. Hanya kalau butuh jemaat datang, hanya kepada orang-orang tertentu kami sebagai gembala dekat. Tetapi setelah Tuhan izinkan COVID terjadi Bapak Ibu. Semakin membuat kami sebagai gembala semakin dekat dengan jemaat. Semakin dekat sehingga ada ikatan yang terjadi. Sehingga kami saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain.
semakin membawa jemaat semua untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang terakhir kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13. Musik bisa menyiapkan diri. 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. 2 Korintus 13 ayat 4 dan ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhir dari firman Tuhan sore hari ini, ujilah dirimu sendiri. Memang saat Yesus disalibkan, seolah-olah terlihat dia tidak berdaya. Seolah-olah terlihat dia lemah, tidak berdaya, tidak berkuasa. Tetapi kalau kita lihat, ada kuasa Allah yang besar. Saat kita lemah, saat ada di dalam pergumulan hidup, seolah-olah orang melihat kita terlalu lemah. Tetapi mari sore hari ini kita uji diri kita masing-masing pribadi, setiap pribadi. Tanpa kita menunjuk satu dengan yang lain. Saya pun sebagai gembala juga menguji diri saya. Apakah saya tetap teguh berdiri di dalam iman kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Apakah kita tetap yakin Bapak Ibu? Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita dalam kehidupan yang pahit, tetapi yakinkah diri kita bahwa ada kuasa yang besar? Ada kuasa Kristus, kuasa kebangkitan itu membangkitkan setiap kelemahan kita. Sehingga pada saat aku lemah, aku menjadi kuat. Sehingga pada saat aku lemah, aku menjadi bangga. Karena pada saat aku lemah, aku dapat menceritakan betapa hebatnya Allah, betapa luar biasanya kuasa Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pahit tidak semestinya racun, yang manis juga tidak semestinya madu. Hidup adalah anugerah, walaupun pahit, manis yang hadir, haruslah kita syukuri. Amin. Kalau kita cinta kopi, Bapak Ibu, bapak-bapak ini ya cinta kopi. Walaupun kopi itu pahit tanpa gula, tapi kalau cinta Bapak Ibu, kopi itu rasanya manis, nggak pahit karena cinta kopi. Demikian juga kehidupan kita. Kehidupan yang pahit kalau kita berjalan bersama dengan Allah, kita tidak akan merasakan pahitnya kehidupan ini. Tetapi selalu manis dan selalu manis. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa ada kuasa yang besar ada dalam setiap kehidupan kita, memampukan kita untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan dari setiap kita pribadi, setiap pribadi. Kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Ada mujizat di dalam ucapan syukur yang kita
tidak kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan kami pribadi, setiap pribadi. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap jeritan dari hati kami pribadi, setiap pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Asal kami boleh tetap mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ajar kepada kami Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan yang pahit, kami ingin selalu belajar berjalan bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk kami boleh selalu mengucap syukur. Ajar kepada kami Tuhan untuk kami selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Membawa kehidupan kami untuk kami menyadari bahwa kami bukan apa-apa dan kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Perteguhkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Sore hari ini firman-Mu sudah berbicara dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kami berbicara lebih lanjut dan menjelaskan lebih lanjut lagi Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, membawa kami semakin dekat kepada Engkau, membawa kami semakin menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Membawa kehidupan kami untuk tidak selalu bersungut-sungut, tidak selalu marah, tetapi setiap kelemahan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami ingin belajar seperti Rasul Paulus. Kami bangga untuk kelemahan-kelemahan kami, karena dalam setiap kelemahan yang terjadi dalam hidup kami boleh merasakan kuasa Allah terjadi dalam hidup kami. Saat kami lemah Tuhan, kami merasakan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat kami lemah Tuhan, kami merasakan kuasa yang besar itu terjadi dalam setiap kehidupan kami dan membawa kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih ya Bapak. Biarlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kekuatan firman-Mu boleh selalu berjalan dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk kami boleh selalu berjalan bukan dengan kekuatan kami, tapi berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengulurkan tangan kami untuk kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, sebagai ucapan syukur kami ingin kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan tangan-tangan kami yang terulur, dan kami yakin dan percaya berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapak, kami sampaikan ucapan syukur kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Yang di rumah yang ingin memberikan persembahan silakan di rekening BCA di 033 194 3001, rekening persepuluhannya di 033 88888191, semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati ya. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu. Satukan kami, oh satukan kami, oh kami, satukan kami Tuhan, saling mengasihi.
firman kami diciptakan. Untuk mengasihi. Jika saudara kami berduka, tidakkah kami ikut menangis Tuhan? Jika mereka bersuka, tidakkah kami ikut tertawa Tuhan? Dan kami melihat pengharapan yang besar di dalam Engkau yang memenuhi hati kami dengan kasih. Sehingga kami dapat merasakan segala apa di dalam hidup saudara kami. Dan kami saling menopang satu dengan yang lain. Betapa indah persekutuan semacam ini Tuhan, yang dibangun di tengah-tengah umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Dan mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah setiap kami dipenuhkan dengan kasih Allah. Sehingga kami ketika berjalan dan mengalami kepahitan dunia pun kami takkan takut dan kami tak mundur. Sebab kami tahu Tuhan, kuasa dan kasih yang mengalir itu memampukan kami melihat pengharapan yang besar. Dan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada kami pada sore hari ini betul tertanam di dalam hati kami. Oleh gelombang yang besar sekalipun Tuhan, kami akan mengarungi kehidupan ini dengan penuh keberanian, memegang tangan Tuhan yang mengalirkan kasih yang sempurna di dalam setiap kami. Tuhan, Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami dalam persekutuan dan ibadah kami. Lihatlah setiap hati yang menjerit, setiap hati yang terluka, setiap hati yang membutuhkan Engkau. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kami tahu Tuhan, pertolongan itu akan datang. Memberkati pekerjaan, memberkati kekuatan kesehatan, mengurapi dan mengikat keluarga-keluarga dalam kasih yang besar. Sehingga mereka terus boleh merasakan sukacita sorga di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan, masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah dibawa kepada Tuhan, kiranya Tuhan tolong sehingga kami juga terus memenangkan jiwa bagi Tuhan yang masuk ke dalam baptisan air minggu depan. Berkati gembala-gembala yang ada di cabang-cabang. Pak Endras, Pak David Tuhan, urapi supaya mereka terus dipakai bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kami semua bersama-sama bergandeng tangan dan melayani Tuhan. Bapa di surga, kami adalah pelayan-pelayan yang siap diutus untuk pergi. Setelah kami pulang dari tempat ini, di tempat pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah kami menjadi berkat dan saksi. Kiranya Tuhan mengutus setiap kami untuk pergi dan memberitakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi setiap umat-Mu yang hadir dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, rancangan Tuhan indah, penuh kekuatan dan penuh damai sejahtera. Pakai hidup kami Tuhan, di mana saja kami berada Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan, seperti Roh Kudus hinggap di atas kepala rasul-rasul-Mu Tuhan. Demikian juga tinggal di dalam setiap hati kami. Tuhan tolong kami, urapi kami Tuhan. Beri kekuatan dan semangat yang baru supaya kami pergi dan melayani kepada dunia ini. Menjadi terang di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat yang diberikan secara pribadi lepas pribadi. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus,
serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.